Jadi teman-teman kita ini tidak boleh luput dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kita tidak seperti pemahaman sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, mengatakan iman itu tidak berpengaruh sama sekali. Mau dia berbuat dosa, mau tidak berbuat dosa, pokoknya imannya selalu begitu-begitu saja. Nah, kita akan sebutkan dari dalilnya tentang masalah iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan dia bisa lapuk, bahkan bisa hilang sama sekali dari diri seseorang kapan dia tidak berusaha menjaganya dan memperbaharuinya. Jadi kita harus selalu punya program harian teman-teman sekalian, di mana kita berusaha meningkatkan iman kita lebih baik dari sebelumnya. Tentu dengan meninggalkan kemaksiatan dan meningkatkan atau minimal mempertahankan ibadah yang sedang kita kerjakan. Kata penulis, terkadang seseorang melalui beberapa waktu di mana selama itu hatinya menjadi keras dan imannya menjadi lemah. Dan ketaatan-ketaatan yang ia lakukan tidak memiliki pengaruh efektif terhadap dirinya. Hal ini terjadi disebabkan kelalaiannya terhadap aspek spiritual atau lemahnya iman. Setiap muslim mengetahui bahwa keimanan dapat bertambah dan berkurang. Iman akan bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih, dan akan berkurang dengan melakukan ketaatan kepada syaitan yang terkutuk. Jadi kapan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu kita berlebihan dalam masalah itu. Lakukan yang wajib, ikutkan dengan yang sunnah semampu kita. Dan kita tidak dianjurkan dalam Islam memaksakan diri dalam arti kata yang melampaui batas ya. Karena pernah Nabi SAW masuk ke dalam masjid di sepertiga malam, terus beliau menemukan ada tali diikat dari satu tiang ke tiang yang satunya gitu. Lalu Nabi SAW tanya, ini punya siapa? Kata orang-orang di sekitar situ, ya Rasulullah, milik anak anda Zainab radhiyallahu anha. Anak Nabi SAW rupanya saking tidak maunya ketinggalan sholat malam, maka beliau gantung tali, kalau ngantuk tangannya dua-dua digantung kiri kanan di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, cabut ini. Kalau seseorang di antara kalian mengantuk, dalam sebuah riwayat, kalau seseorang di antara kalian mengantuk, maka istirahatlah dulu. Baru dia bangun untuk sholat. Dan syaitan, kalau kita tidak taat kepada Allah, kita taat kepada syaitan, dan ini bahaya. Jalan di muka bumi cuma dua. Pertama keselamatan, yang kedua kesesatan. Dan tidak ada jalan yang ketiga. Dan tidak bisa dicampur adukkan. Anda harus tentukan. Jalan pertama jalan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, rezeki melimpah segala macam. Yaitu jalan menuju ke Allah. Allah Tuhan kita yang selalu kita ikrarkan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Juru bicaranya Allah yang menyampaikan apa yang Allah inginkan adalah para rasul dan para nabi dan rasul. Penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan da'i. Yang kata Nabi SAW, al-ulama warhatul anbiya. Ya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Kalau anda hadir di majlis para da'i, para ulama, anda akan dipandu ke jalan para nabi, dan itu adalah menuju ke jalan Allah, dan ujungnya adalah surga. Ini jalan yang benar, nggak ada yang lain. Jadi makanan, minuman, pakaian, pergaulan, apa saja diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua jalan yang sesat, binasa, kehancuran, ujungnya neraka, yaitu jalannya iblis. Laknatullahi alaih, ini iblis, pemimpin syaitan. Juru bicaranya dukun, peramal, penyambun, penyihir, ahli maksiat. Kapan kita bergaul sama juru bicara syaitan, dipandu ke jalan syaitan dan ujungnya adalah neraka. Tidak ada jalan yang ketiga. Tentukan keputusan anda. Maka di sini kalimat penulis sangat baik. Dia mengatakan setiap muslim mengetahui bahwa keimanan dapat bertambah dan berkurang. Iman akan bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih, dan akan berkurang dengan melakukan ketaatan kepada syaitan yang terkutuk. Rasulullah SAW, sang dokter batin, telah menerangkan kepada kita bahwa iman seseorang dapat berkurang dan rusak sebagaimana rusaknya pakaian. Dan ini yang kita katakan tadi. Jadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman di dalam hati seseorang di antara kalian pasti lapuk, sebagaimana pakaian menjadi lapuk.
maka hendaklah kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman di dalam hati kalian. Jadi di sini, ya, ini hadis tentu diriwayatkan Hakim dalam Mustadrak dan At-Tabarani juga, dan ini disebutkan oleh disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1585. Al-Manawi atau Manawi mengatakan rahimahullah, Rasulullah SAW mengungkapkan iman secara metaforis atau majazi, bahwa iman itu sama dengan suatu benda yang tidak akan utuh seperti bentuknya semula. Maka apabila seseorang membicarakan kalimat iman, lalu ia menodainya dengan perbuatan buruk, lalu ia kembali pada imannya semula dan meminta ampun akan kesalahannya, maka sesungguhnya ia telah memperbaharui apa yang telah ia nodai dan mensucikan apa yang telah ia kotori. Nah, artinya di sini dia akan bertambah dengan ketaatan iman itu dan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan dia bisa membesar, menebal, menjadi sangat indah, terhiasi dalam hati seseorang. Sampai Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab, ada dua athar menyebutkan itu ya, menemui seorang Arab Badui pengembala kambing, kemudian ya, sahabat yang mulia ini duduk bersama pengembala tersebut sambil berkata, saya ingin melihat sampaikah ajaran Muhammad SAW yang mulia kepada orang pengembala kambing seperti ini. Lalu dia duduk sambil mengatakan begini, kami musafir dan kami butuh seekor kambing, bisa nggak kau jual kambing ini? Kata pengembala kambing tersebut, saya hanya pegawai, ini ada pemiliknya dan saya belum pernah diizinkan untuk menjual. Maka kata sahabat yang mulia ini, begini saja, bahasakan saja kepada majikanmu, kalau kambing itu dia makan oleh serigala. Maka kata orang tersebut sambil menangis, kalau majikanku tidak tahu bagaimana dengan Allah, di mana Allah? Maka sahabat ini menangis terisak-isak karena terharu melihat keimanan sudah sampai pada orang Badui seperti ini. Jadi kalau tebal iman itu luar biasa pengaruhnya. Dia akan mengokohkan seseorang di atas kebenaran walaupun harus dicabik-cabik badannya. Sampai seorang sahabat bernama Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu itu pernah disiksa, ya, itu sampai bolong dari tulang luas tulang belakangnya ini, dari atas dari pundaknya sampai ke tulang ekornya bolong berwarna hitam. Waktu Umar bin Khattab melihat itu setelah masuk Islam, setelah jadi khalifah tentunya, dia pernah bertanya, Khabbab, siksaan apa yang Quraisy lakukan padamu yang paling kau ya, rasa sakitnya? Maka Khabbab buka bajunya. Waktu Umar lihat, Umar nangis. Umar mengatakan, apa yang mereka lakukan hai Khabbab? Kata Khabbab, demi Allah ya Amir Mu'minin, mereka menancapkan batu-batu yang sudah dipanaskan di api, membara di tanah, dan mereka menyeret badanku, ya, sehingga belakangku tertimpa batu-batu panas itu. Tertimpa batu-batu panas itu. Seperti itu. Nah pada saat selesai penyiksaan itu, kita kembali ke fase Mekah. Tadi kan itu waktu Umar bertanya di zaman khilafahnya kepada Khabbab. Khabbab waktu pertama kali disiksa beberapa tahun yang lalu waktu Nabi SAW masih hidup di fase Mekah. Itu datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, nih lihat nih, darah masih ngucur, dibuka bajunya. Tidakkah anda memohon kepada Allah agar kita diberikan kemenangan? Kata Nabi SAW, wahai Khabbab, sungguh umat sebelum kalian yang beriman, didatangkan lalu ditancapkan badannya ke dalam tanah, kemudian sampai ke lehernya, kemudian digergaji bagi dua kepalanya. Dia tidak meninggalkan sedikit pun agamanya. Ya, karena imannya setebal itu, sampai-sampai gergaji dipotong ini pelan-pelan kepalanya, dia nggak mau tinggalkan. Itu kenapa? Karena iman itu dipupuk terus, diperbaharui terus, sehingga sampai pada tingkat derajat betul-betul mau mati pun di atas kebenaran nggak ada masalah. Saya kadang-kadang kalau menyebutkan kisah Sumayyah radhiyallahu anha, sahabiat awal syahidah fil Islam, wanita pertama mati syahid dalam Islam, itu budaknya Abu Jahal. Abu Jahal pegang tombak kecil, ujungnya runcing, pisau tajam. Sumayyah lagi hamil. Lalu Abu Jahal bilang, hai Sumayyah, kalau kau tidak mau tinggalkan ajaran Muhammad, saya akan tusuk tombak ini pelan-pelan di perutmu. Ya, lagi hamil, tusuk pelan-pelan sampai kau mati. Maka Sumayyah mengatakan, saya tidak akan meninggalkan. Dan Abu Jahal betul lakukan, ditusuk pelan-pelan sampai mati. Coba anda bayangkan kalau di zaman kita sekarang dengan iman yang kita miliki yang begitu lemah, apa kita siap seperti itu? Itu semua kenapa? Karena kita belum pernah
ada upaya untuk memperbarui iman atau mempertebalnya. Yang kita lakukan adalah Allahul Musta'an. Semoga Allah menolong kita. Setiap kali iman sudah bertambah sedikit, kita malah rame-rame mengendorkannya. Sehebat apapun ya, cobaan yang datang kecil semua di mata orang beriman. Sampai mereka harus dibunuh pun mereka siap.